Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang mulia, laksana gunung dalam kekokohan, dalam keimanan, dan beliau adalah saifun min suyufillah al-maslulah. Beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Salah satu sematan julukan yang diberikan Rasulullah kepada sosok yang akan kita pelajari sirah dan perjalanannya. Beliau adalah Sayyiduna Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Man huwa Khalid ibnul Walid? Siapakah Khalid ibnul Walid? Beliau adalah Khalid ibnul Walid Ibnul Mughirah Al-Qurashiyu, seorang tokoh Quraisy, Al-Makhzumiyu, dari kabilah Al-Mahzum. Al-Makkiyu, beliau lahir di kota Makkah. Saifullah, pedangnya Allah. Wa farisul Islam, beliau adalah kesatria Islam. Wa laithul masyahid, beliau adalah singanya peperangan. Al-Imam, Al-Amir, Al-Kabir, seorang pemimpin yang besar. Qaidul Mujahidin, panglima para mujahidin fisabilillah. Khalid ibnul Walid, Khalid bin Walid adalah manusia yang pilihan, baik ketika jahiliyah maupun ketika Islam. Yang dimaksud pilihan ketika jahiliyah artinya dia ada orang yang dianggap tokoh ketika jahiliyah.
Dan ketika Islam pun demikian. Karena kata Rasulullah SAW, manusia itu ibarat barang tambang. Manusia itu ibarat logam. Ya, jika hebat ketika jahiliyah, maka dia pun akan hebat ketika Islam. Jika dia itu paham. Di antaranya Khalid ibn Walid. Ketika jahiliyah memimpin pasukan, dan kita tahu ketika perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Dan yang memporak-porandakan pasukan Islam kala itu adalah Khalid bin Walid dan pasukannya. Pada waktu itu kaum muslimin di awal mula jumlahnya 1.000 orang. Sedangkan orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000. Di tengah perjalanan, orang-orang munafik, pimpinannya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Dia menggembosi semangat spirit kaum muslimin dan mundur, menarik pasukannya sejumlah 300 orang. Sejumlah berapa? 300 orang. Sehingga jumlah kaum muslimin yang aslinya 1.000 menjadi berapa? Mereka lari kocar kacir.
Ketika hatinya gelisah, itu Amr bin As pengen datang ke Rasulullah, ingin hijrah ke Madinah. Dan memang sudah hijrah. Karena terjadi peristiwa, dan Amr bin As bukan orang bodoh, orang cerdas, jenius. Ngerti mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika pulang dari Habasyah, dirinya nggak tenang, berangkat ke Madinah, ninggalkan kaumnya kafir Quraisy, ingin menyusul Rasulullah, ingin baiat Rasulullah di kota Madinah. Di tengah jalan ketemu Khalid. Ternyata sama-sama ingin ke sana. Nggak janjian loh padahal ini. Ketemu Khalid di jalan. Falakitu Khalid bin Walid wa dzalika qubail fath. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid, dan itu sebelum terjadi sebelum terjadi Fathu Makkah. Sebelum terjadi apa? Fathu Makkah. Wa huwa muqbilun min Makkah, dan pada waktu itu saya lihat Khalid meninggalkan kota Makkah. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada Khalid, aina ya Aba Sulaiman? Antum mau kemana? Ente mau kemana wahai Abu Sulaiman? Orang Arab itu kalau menghormati orang itu tidak menyebut nama aslinya, tapi menyebut apa? Kunyahnya. Aina ya Aba Sulaiman? Antum mau kemana wahai Abu Sulaiman? Dijawab sama Khalid, wallahi laqad istaqamal mansim ay tabayyana at-tariq. Demi Allah, jalan sudah nyata. Fa innar rajul la nabiyyun, sungguhnya orang yang kita perangi selama ini, kita hancurkan karakternya, kita jelek-jelekkan, kita musuhi pengikutnya, kita siksai. Tabayyana annahu nabi, telah nyata bagiku bahwa dia adalah seorang nabi. Wallahi uslim, demi Allah aku masuk Islam. Akhirnya berangkat bareng. Berangkat apa? Faqadimna ala Rasulillah faqadima Khalid ibn Walid fa aslama wa bay'ah. Maka mereka berdua ini datang ke kota Madinah, ketemu Rasul dan berbaiat. Itu kisah masuk Islamnya siapa tadi? Khalid ibn Walid dengan Amr bin As. Wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa malahu fi khidmatil Islam wal muslimin. Tidaklah Khalid masuk Islam kecuali setelah itu seluruh nyawanya, raganya, hartanya, semuanya untuk melayani Islam. Semenjak dia masuk Islam. Apa saja keutamaan Khalid ibn Walid? Cerita tentang Khalid ini akan cerita ketika Rasul masih hidup, dan cerita Khalid ketika Rasul sudah wafat. Karena ketika Rasul sudah wafat nanti, di zamannya Abu Bakar, itu pemimpin tunggal militer sudah. Nanti saya ceritakan, sabar dulu. Kemelongoanmu itu menunjukkan kerinduan untuk diceritakan. Amma manaqibuhu faya katsiratun jiddan. Adapun keutamaan Khalid ibn Walid sangat banyak. Kita harus ngerti nih sahabat itu. Aku senang dengarkan surah sahabat itu. Bukan senang apa gak senang. Di dalamnya itu ada akidah. Imam Ahmad, ini sebelum saya lanjutkan ya. Tadi mungkin sudah diterangkan sama Ustaz Salim, dan insya Allah saya yakin sudah diterangkan itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mengatakan, usulus sunnah indana. Imam Ahmad punya kitab kecil. Seandainya kitab ditaruh di sakunya sakunya Jubazaya ini, itu masih bisa masuk. Saking kecilnya, tipis kitab ini. Beberapa halaman saja. Namanya kitab usulus sunnah. Saking hebatnya kitab kecil ini, sampai-sampai Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali berkata, mengomentari kitab kecil miliknya siapa tadi?
suyufillah. Dibunuh. Wah ini, maka Rasulullah akan menampakkan pembelaannya terhadap sahabat Nabi yang dibunuh. Dikirimlah pasukan Islam, itu kaum muslimin kecil melawan negara adidaya. Meskipun gak langsung jantungnya Romawi, tapi pinggirannya. Tapi kan tetap mereka disokong oleh siapa? Romawi Raya. Sampai-sampai Rasulullah membuat kebijakan yang tidak pernah kebijakan ini dilakukan sebelum-sebelumnya. Rasulullah mengangkat 3 komandan langsung. Nanti yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah, mantan anak angkat Rasulullah. Betul tak? Kalau Zaid bin Harithah wafat, gugur, maka nanti panglima jenderalnya akan digantikan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far gugur, maka nanti jenderalnya atau bendera akan dibawa oleh Abdullah ibn Rawah.
Berangkat nih pasukan. Pertemuan pertama dengan pasukan Romawi ini. Terjadi perang yang sangat dahsyat yang nggak mungkin diceritakan di sini semuanya. Dalam peperangan itu gugur Zaid. Dan itu Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah bercerita ke sahabat yang nggak ikut jihad. Yang kebetulan di Rasulullah cerita. Rasulullah SAW mengatakan akhodar rayata Zaid. Sekarang bendera perang dibawa Zaid bin Harisah. Fausibah, dan sekarang Zaid telah gugur. Itu orang yang paling dicintai Nabi di antaranya Zaid bin Harisah. Orang yang disenangi Nabi Zaid bin Harisah. Rasulullah melihat mantan anak angkatnya ini gugur. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ahadza Ja'far, maka sekarang bendera perang dibawa Ja'far.
paling amanat dalam dunia. Bergaul, saling memuji, saling menunjukkan keunggulan temannya, bukan dirinya. Itulah contoh konkret bagaimana hatinya para sahabat sangat murni untuk Islam. Sedih apa yang menimpa kesedihan itu untuk saudaranya. Senang kalau saudaranya senang, itu para sahabat. Itu yang pertama. Baru yang pertama ini, padahal sudah berapa menit ini. Yang kedua, wa min manaqibihi qurbuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan beliau yang kedua adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Dekat sekali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Khalid ibn al-Walid akhbarahu annahu dakhala ma'a Rasulillah ala Maimunah bintil Haris wa ya khalatuhu. Abdullah bin Abbas bercerita, Khalid bin Walid itu dulu pernah bersama Rasulullah ke rumah istrinya Rasul, namanya Maimunah binti siapa? Al-Haris. Salah satu istrinya Rasulullah adalah Maimunah bintil Haris. Siapa yang bisa menyebutkan istri-istri Rasulullah? Nanti aja ya. Salah satu istrinya Nabi adalah Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris ini bibinya Abdullah bin Abbas. Antum masih ingat Rasulullah sholat malam diikuti Abdullah bin Abbas? Masih ingat gak kisah itu? Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kirinya, terus diputar Nabi, ditaruh di kanannya. Masih ingat kisah itu? Nah, itu di rumahnya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas, sekaligus bibinya Khalid bin Walid.
Ya, oke.
untuk Allah, sudah maafkan dia. Nah. Yang nomor 8. Nomor 7. Ada yang saya hilangkan satu karena biar enggak lama-lama. Yang nomor 7. Khalid ini enggak mempan diracun. Enggak mempan. Racun itu enggak berani sama Khalid itu. Ya. Wa min manaqibi annau syariba summa wa lam yadurruhu. Termasuk keutamanya Khalid adalah kalau minum racun, enggak mempan racunnya itu. Ojo ditiru. Iku gak iso ditiru. Nek kendele iso ditiru. Nek iku gak iso ditiru. Mati ya Pak Mendiri. Utiya Khalidun bisummin. Khalid pernah didatangkan kepadanya racun. Mahada, apa ini? Sum. Ini adalah racun. Fasyaribah, maka diminum sama Khalid. Dan gak mati Khalid. Ini termasuk keutamaan Khalid. Pernah Rasulullah ketika bagi ghanimah. Ini pembelaannya Khalid kepada Rasulullah. Rasul bagi ghanimah, dibagikan, ada orang gak setuju. Ya Muhammad, adil. Ya Muhammad, yang adil kamu itu kalau bagi. Rasulullah, manusia paling adil di muka bumi sejak zamannya Adam sampai hari kiamat. Manusia paling adil. Digituin sama bibit-bibit apa? Khawarij. Adil. Ya. Di sini dikatakan orang ini jenggotnya tebal. Kasul lihya, jenggotnya dawa. Kemudian Mushammirul izar, pakainya diangkat ke atas, gak isbal maksudnya. Jenggotnya dawa, gak isbal. Makhlukur ras, kepalanya gondol. Ini dalil bahwa jenggot dawa, gak isbal terus api, belum tentu. Belum tentu, karena itu juga dilakukan oleh orang Khawarij pada waktu itu. Jenggotnya dawa, pakaiannya cingkrang. Ya. Mushammirul izar, makhlukur ras, rambutnya gondol. Ojo nyawang sing gondol sing wis aja dijawab. Wis iki cukup iki maksudnya gini ya. Ittaqillah ya Muhammad. Muhammad bertakwalah kepada Allah. Adil, berlakulah adil. Wallah Khalid kerungui. Ana wong ngono kumang, Khalid kerungu atau mendengar ada orang ngomong kayak gitu, langsung Khalid mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu." Ya Rasulullah, saya tepas kepalanya orang ini. Tapi kata Rasul, jangan. Barangkali dia masih sholat. Nggak boleh sama Rasulullah. Jangan, barangkali dia masih apa? Masih sholat. Kemudian Rasul mengatakan nanti akan muncul dari anak keturunannya orang ini. Ya, atau nanti orang ini adalah kaum yang membaca Al-Quran tapi nggak sampai di kerongkongannya. Itu kisahnya sangat masyhur. Kemudian Rasulullah wafat. Nah ini ada di kitab lain. Kalau Rasulullah SAW wafat, maka yang jadi pemimpin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dapat tugas-tugas berat. Karena muncul 3 kejadian dahsyat. Yang pertama adalah muncullah orang-orang murtad. Rasulullah wafat tuh muncul 3 peristiwa besar. Yang pertama muncul orang-orang murtad. Rasul sudah mati, ngapain kita ikuti agamanya? Murtad, banyak murtad. 1. 2, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha, Al-Ansi, Sujah. Banyak nabi-nabi palsu. Karena bisnis nabi palsu itu menguntungkan. Otomatis punya pengikut banyak, ya kan? Minta apa keturutan. Ya, muncul. Maka dikasih tugas sama siapa? Abu Bakar untuk memberantas nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Tulaiha. Tulaiha ditaklukkan sampai lari terbirit-birit. Tulaiha terbirit-birit lari ke Syam. Nanti masuk Islam lagi. Dia minta maaf, datang ke Mekah. Akhirnya perang sama Abu Bakar, minta maaf. Nabinya gak di cancel, gak jadi nabi, ya, minta maaf dan selalu perang. Sama Khalid ikut perang, itu Tulaiha ini. Ya kalau nggak salah Tulaiha ya. Terus dan memang ahli strategi. Khalid kirim surat kepada Abu Bakar tentang Tulaiha ini. Kata Abu Bakar, kamu boleh minta pendapat kepadanya. Wala tu'ammirhu, tapi jangan sekali kamu kasih jabatan dia. Apa maksudnya? Kalau masalah strategi perang, gak apa-apa, kamu minta pendapatnya. Tapi kalau jadikan pemimpin, jangan. Jangan jadikan dia pemimpin meskipun ketua peleton, jangan. Ketua regu, jangan. Apa maksudnya? Karena dia sudah punya track record gitu kan. Itu penting itu. Oke ya. Sehingga Musailamah al-Kadzdzab berhasil ditumpas, nabi-nabi berhasil ditumpas. Setelah itu Abu Bakar itu yang pertama, mohon maaf. Yang pertama tadi muncul orang-orang murtad, yang kedua nabi-nabi palsu, yang ketiga apa? Orang-orang ingkar zakat. Orang ingkar zakat, dia ini sholat, dia ini puasa,
Dia ini haji, dia syahadat tapi nggak mau zakat. Disiapkan pasukan nih sama Abu Bakar besar untuk menghantam mereka. Umar ngomong, wahai khalifah, mereka ini kan yo sudah syahadat, sholat, puasa, haji, cuman nggak zakat tok. Masa diperangi mereka ini? Cuma ninggal zakat tok, masa diperangi mereka ini? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaman demi Allah, seandainya mereka menyerahkan ya tali unta untuk diserahkan zakatnya di zaman Rasulullah, terus di zamanku nggak mau membayar, wallahi akan saya tumpas mereka. Ditumpas sama Abu Bakar. Dan itu yang benar Abu Bakar, bukan Umar. Karena seandainya pada waktu itu di zamannya khalifah pertama Islam, zakat sudah hilang. Terus zaman kita ada apa? Paham maksudnya? Gak mau Abu Bakar. Ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam itu berkurang sedangkan aku masih hidup? Tidak akan. Makanya kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena Abu Bakar dijadikan khalifah setelah Rasulullah, Allah tidak akan disembah selama-lamanya. Kata siapa? Abu Hurairah. Lah di saat seperti itu Arab ini nggak dianggap, paham maksudnya? Nggak dianggap, sudah bawangan lah gitu loh. Tapi dengan tauhid, dididik Rasul tauhid selama 2-3 tahun. 13 tahun di Mekah kan gitu kan, 10 tahun di Madinah. Rasulullah wafat cuma 2 tahun saja, 2 tahun saja sudah dikirim pasukannya Khalid kemana? Ke Persia. Dibabat habis Irak itu sama siapa? Khalid. Entek rata mereka. Meskipun belum sepenuhnya, nanti disempurnakan di zamannya siapa? Umar bin Khattab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas perang Qadisiyah kan gitu kan. Tapi itu sudah luar biasa itu, menghancurkan pinggiran-pinggiran Persia yang ada di Irak. Lah, yang 3 ini kewalahan ngadepi apa? Romawi. Ada perang namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini kaum muslimin 27.000. Banyak sekali. 27.000 banyak apa enggak? Banyak. Tetapi Romawinya jumlahnya
120.000. Lebih banyak lagi. Ya, lebih gede lagi. Akhirnya 3 jenderal gak ngatasi. 3 jenderal gak ngatasi. Kirim surat ke Abu Bakar, wahai khalifah, kita ini menghadapi musuh yang raksasa. Lautan manusia menghadapi kita. Jumlahnya gak sebanding. Kirim surat. Abu Bakar gak ngomong gini, tenang, nanti saya kirim pasukan yang banyak. Tidak. Malah diginiin sama Abu Bakar. Ini luar biasa nih. Ini memang kita harus paham. Ini menunjukkan Abu Bakar akidahnya kuat. Apa kata Abu Bakar? Anistami'u wa kunu jundan wahidan. Bersatulah kalian, jadilah tentara yang satu. Fa antum ansarullah. Kalian adalah para penolong agama Allah. Wallahu yansuru man yansuruh. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Wa yahdulu man yakfuru. Dan Allah akan meninggalkan, menghinakan orang yang mengkafiri agamanya. Walan yu'ta mithlukum an qillah. Kamu tidak pernah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Abu Bakar itu sudah terbiasa sama Nabi. Perang Badar 300 melawan 1000. Menang yang 1000. Menang yang 300. Tahu
pendeta, rahib-rahib. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Khalid bin Walid akhirnya bergabung dengan pasukan tentara Syam yang diutus oleh Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi dialog antara panglima Romawi yang bernama Mahan dengan Khalid ibn Walid. Wa talaba Mahan qaidur Rum an yuqabila Khalid bin Walid fa kharaja ilaihi Khalidun faqala Mahan inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-jahdu wal ju'. Wahai Khalid, sungguhnya kami tahu apa yang membuat kalian bangsa Arab sampai keluar ke negeri kami, ke Romawi. Bukankah yang telah membuat kalian keluar dari negeri kalian adalah al-jahdu wal ju'? Karena kemelaratan dan kemiskinan. Di tempat kalian gak ada sungai, di tempat kalian gak ada tanaman, di tempat kalian tandus, kalian butuh makan. Bukankah karena itu kalian sampai datang ke sini? Fahalummu ilayya uti kulla rajulin minkum asyrata dananir wa quswa wa ta'aman wa kiswa wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum fa idza kana al-'amul muqbil ba'athna lakum bimithliha. Wahai Khalid bin Walid, kami tahu kalian bangsa Arab keluar ke kami tujuannya hanya cari makan. Arab tergersang tandus, gak ada apa-apa, sehingga kalian keluar ke negeri kami hanya cari makanan dan minuman. Sudahlah, gak usah perang. Tal, kemarilah. Akan saya kasih satu orang dari diri kalian 10 dinar. Dan pakaian dan makanan. Coba antum kalikan, setiap orang 10 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Kalau 10 dinar berarti berapa gram emas? 42,5 gram. Banyak, bukan sedikit. Lah jumlahnya pasukan Islam berapa tadi? Berapa ribu? 27 tambah 9.000 berapa? 36 kurang lebih 36.000 per orangnya kali 10 dinar. Sebelum dikasih makannya belum kasih. Itu gak kebayang berapa itu jumlah itu. Sudah gak usah perang. Kamu minta makan kita kasih makan. Minta dinar kita kasih dinar. Sudah kami kasih aja per orang 10 dinar. Kalian pulang ke negeri Arab. Tahun depan kesini lagi kami kasih lagi. Sudah gak usah perang. Kata Khalid, lah inti keliru. Inti salah paham. Innahu lam yukhrijuna min biladina ma dzakarta. Bukan itu yang membuat kami keluar dari negeri kami menuju negerimu. Ghaira anna qaumun nashrabud dima. Akan tetapi kami adalah kaum peminum darah. Wa annahu balaghana an la dama atyab min damir rum faji'na lidzalik. Dan kami dengar dari kejauhan tidak ada darah selezat darahnya orang Romawi. Maka kami datang ke sini untuk meminum darah kalian. Deredak. Masuk Islam akhirnya bahan. Ya, masuk Islam. Dalam riwayat lagi tanya, kenapa kamu itu kok dijuluki pedangnya Allah? Apakah Rasulmu dulu itu berdoa terus turun pedang dari langit terus dikasihkan kamu? Apakah begitu? Lah, bukan itu. Kemudian terjadilah peperangan dahsyat pada waktu itu. Itu malam harinya sebelum perang itu, di tentara Romawi itu mereka mengangkat salib-salib besar. Sambil terjadi suara musik, suara-suara kayak himne, kayak nyanyian rohani gitu. Para kosawis,
para Patrick, para apa namanya pendeta-pendeta sudah kayak kan
Keiman TV.